Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Rafinzi, channel yang membahas soal matematika, tapi khususnya di saat ini kita fokus di soal TIU, SKD, CPNS. Semoga bisa membantu teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe, terus di share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan ditonton part-part sebelumnya. Semoga itu bisa membantu. Dan langsung aja kita pada saat ini membahas 10 soal penalaran logis ya. Rumus-rumusnya udah saya share di sebelumnya. Dan langsung aja ke soal yang pertama. Jika Fajar makan mie, dia tidak makan nasi. Jika Fajar makan nasi, dia makan ayam goreng. Fajar tidak makan ayam goreng, ya kan? Nah, ini sama kayak yang penarikan kesimpulan ya. Metode penarikan kesimpulan ya gitu. Ini jika P maka Q, jika Q maka R, sedangkan di sini premis terakhirnya adalah negasi R ya. Gitu. Nah, ini pasti jawabannya adalah negasi P. Ya. Karena ini digabung jadi P maka R dan negasi R ya. P maka Q maka R ini dinamakan silogisme. P maka R di premis keduanya negasi Q, berarti kesimpulannya adalah negasi P. Nah, ini. Ya, teman-teman. Di sini penggabungan silogisme dan metode modus ponen ya, kalau nggak salah. Modus ponen. Seperti itu. Jadi negasi P jawabannya. Berarti Fajar tidak makan mie. Fajar tidak makan nasi goreng, tidak makan ayam goreng, berarti dia tidak makan nasi goreng. Berarti dia makan mie. Fajar tidak makan nasi tetapi makan mie. Nah, ini ya. Jawaban yang paling tepat sesuai dengan premis-premis yang di atas ya. Fajar itu makan mie tapi dia tidak makan nasi ya, seperti itu. Ya. Fajar tidak makan nasi tetapi makan mie. Jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Nah, teman-teman sesuaikan dengan kalimat-kalimat yang ada di atas. Langsung aja ke soal nomor 2. Semua kendaraan berbahan bakar premium menggunakan busi pada mesinnya. Semua mobil pribadi berbahan bakar premium ya, tinggal dicoret kata-kata yang samanya ya. Dan kebetulan di sini adalah semua ya kan? Berarti semua kendaraan pribadi menggunakan busi pada mesinnya. Kita cari ya, semua kendaraan pribadi menggunakan busi pada mesin. Nah, ini yang paling tepat ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ya, semua kendaraan pribadi ya, semua kendaraan pribadi menggunakan busi pada mesinnya ya. Bisa dibuat kalimatnya ya seperti itu. Teman-teman bisa baca lagi opsi yang lain pasti tidak sesuai dengan kedua premis yang ada di atas. Yang ketiga, setiap Ani pergi bersama Rini, mereka ke pantai. Setiap Ani pergi bersama Sari, mereka pergi ke taman. Ani pergi sendirian ya. Ani sendirian. Ani sendirian berarti dia tidak bersama Sari, tidak bersama Rini, berarti Ani tidak pergi ke pantai ataupun ke taman ya. Ani tidak ke pantai ataupun ke taman. Nah, ini yang paling tepat ya. Ani pergi ke pantai, bukan. Ani pergi ke taman, bukan ya. Ani pergi apa nih? Ani ke taman dan ke pantai salah. Ani bersama Rini dan Sari salah ya. Jadi kesimpulannya C. Nomor 4, semua peserta training menggunakan baju hitam putih. Sinta bukan peserta training, maka ya berarti Sinta tidak menggunakan baju hitam putih. Sinta bukan peserta. Nah, Sinta memakai baju merah. Ya, Sinta memakai baju merah ya, ini salah karena tidak ada baju merah di premis, jadi jangan diadakan baju merah. Sinta pelatih training apalagi Sinta memakai baju hitam putih, salah ya. Jadi kayaknya yang paling tepat adalah A ya, Sinta bukan seorang peserta karena dia bukan peserta training. Kita lihat kunci jawabannya. Yang nomor 4. Yang nomor 4 ternyata jawabannya adalah yang E, tidak bisa ditarik kesimpulan ya, karena Sinta bukan peserta ini udah ada sama kayak di kalimat yang kedua ya, Sinta bukan peserta training. Jadi
Yang A kurang tepat, ya, karena udah sama dengan premis yang kedua. Sinta memakai baju merah ini juga tidak ada dalam dua kalimat di atas, jadi tidak bisa dimasukkan. Sinta pelatih turning apalagi, Sinta memakai baju hitam putih apalagi, karena dia bukan itu. Jadi yang paling tepat adalah tidak ada kesimpulan yang tepat dari yang di atas, ya. Dari yang opsi di atas ini tidak ada kesimpulannya. Jadi aslinya adalah Sinta, kesimpulan aslinya adalah Sinta memakai Sinta tidak memakai baju hitam putih, ya. Nah, itu yang paling tepat. Sinta tidak memakai baju hitam putih. Nah, ini yang paling tepat harusnya, tapi karena tidak ada di opsi-opsi di atas, berarti tidak ada kesimpulan yang tepat, ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan, kalau ada sanggahan silahkan komen di bawah. Langsung ke nomor 5. Jika diberikan pernyataan berikut, jika penguasaan matematika rendah maka sulit untuk menguasai IPA. IPA tidak sulit dikuasai atau iptek tidak berkembang, ya. Jadi kalau IPA tidak dikuasai, ya berarti iptek tidak akan berkembang. Iptek tidak berkembang, maka negara akan semakin tertinggal, ya. Tinggal kita baca aja, kalau banyak ini kalimatnya, cukup dipahami aja. Kita baca sesuai logika nggak ini. Jika penguasaan matematika rendah, maka negara akan semakin tertinggal. Nah, ini yang paling tepat, ya. Kita simpan dulu, kita baca yang lainnya. Jika penguasaan matematika rendah, maka iptek berkembang. Nah, apalagi ngaco ini. Iptek dan IPA berkembang, salah. Iptek dan IPA tidak berkembang, salah. Sulit untuk memajukan negara, salah, ya. Paling tepat adalah yang A. Jika penguasaan matematika rendah, maka negara akan semakin tertinggal. Nah, makanya teman-teman harus rajin-rajin belajar matematika, ya. Next, ke soal nomor 6. Semua pelaut dapat berenang. Pelaut yang tidak dapat berenang akan dipecat. Arif merupakan pelaut yang tidak dapat berenang. Arif bukan pelaut, ya. Arif tidak dapat berenang. Arif akan dipecat. Arif tidak akan dipecat. Arif anak buah kapal, ya. Ini kemungkinan jawabannya Arif akan dipecat, ya. Terus Arif anak buah kapal. Tuh. Kita lihat di opsinya. Nomor 6. Jawabannya adalah Arif akan dipecat, ya. Jawabannya adalah Arif akan dipecat. Jadi yang opsi ini kurang tepat, ya. Karena Arif adalah anak buah kapal, ini salah, ya. Karena tidak ada kata-kata anak buah kapal yang ada di dalam premisnya. Ketiga premis itu, gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, Arif akan dipecat. Nah, salah ini. Salah, ada bertentangan. Salah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Semua penerima beasiswa mempunyai prestasi yang istimewa. Barlian Julian menerima beasiswa. Berarti Barlian mempunyai prestasi yang istimewa, ya. Kita tinggal coret beasiswanya, ya kan? Kita tinggal coret beasiswanya, ya. Berarti Julian mempunyai prestasi yang istimewa. Julian. Nah, ini yang E, nomor 7 E. Julian mempunyai prestasi yang istimewa. Ini sudah sesuai dengan rumus. Kita lanjut ke nomor 8. Setiap pergi jauh, Topan membawa tas dan air minum. Setiap pergi lama, Topan membawa jam tangan. Topan membawa jam tangan. Berarti Topan pergi jauh. Topan pergi lama, ya. Udah jelas, ya, jawabannya yang A. Nomor 8A. Oke, seperti itu benar. Ya. Topan membawa jam tangan, berarti Topan pergi lama. Ya, yang pergi jauh ini salah, pergi jauh dan lama apalagi, tidak pergi jauh. Salah, tidak cocok, ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lalu ke nomor 9, jika semua A bukan B, sebagian A adalah C. Ya, ini kalau digambar diagram Venn-nya, teman-teman bisa lihat A bukan B, semua A bukan B, berarti pisah, ya. Ini, gitu kan? Di A, ini B, sebagian A adalah C. Nah, dia gabung sama C di sini. Gitu, ya. Ada irisannya dengan C. Semua B adalah C, belum tentu.
Semua A adalah C, salah karena hanya sebagian doang. Sebagian A yang bukan C adalah B, salah. Sebagian A yang bukan B, sebagian A yang bukan B adalah C. Nah, ini yang paling tepat nih. Atau yang ini. Sebagian A adalah C, salah ya. Dan bukan B. Kita lihat dulu. Ini masih kurang tepat. Sebagian A bukan B adalah C. Sebagian A. Ya, ini salahnya di sini nih ya. Ya, bukan sebagian A yang bukan B ya, tapi semua A itu udah pasti bukan B gitu ya. Bertentangan dengan kalimat yang pertama ini, semua A ya. Sebagian A bukan B ya, harusnya semua A yang bukan B gitu. Ya, berarti ini salah yang di premis yang opsi D. Sebagian A adalah C. Nah, ini berarti bukan B. Ya, udah jelas ya, karena semua A tadi juga bukan B gitu ya. Sebagian, nah ini yang ini nih, sebagian A yang adalah C itu juga merupakan bukan B. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang D. Yang E ya. Yang paling tepat adalah yang E. Kita langsung ke soal nomor 10 yang terakhir. Jika laut pasang maka tiang dermaga tenggelam ya. Ini teman-teman harus tahu ekuivalen dengan, nah ini harus tahu rumusnya, harus dihafalin ya. Ini ada rumusnya di logika, pelajaran logika matematika. Ini bisa dibuat P maka Q. Ekuivalen itu garisnya 3 ya. Ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Pernyataan ini juga ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, teman-teman silahkan hafalkan rumus ekuivalen khusus untuk P maka Q ya. Dan masih banyak yang lainnya rumus ekuivalen gitu. Nah, ini karena yang keluar yang ini saya tuliskan rumus yang ini. P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau maka negasi Q. Negasi Q atau maka negasi P dibalik ya, terus dikasih minus. Ekuivalen juga dengan negasi P atau Q. Jadi tinggal kita lihat di sini. Nah, jawaban di sini semua jika maka, berarti jawabannya kemungkinan modelnya kayak gini ya. Jawabannya kemungkinan modelnya kayak gini. Karena tidak ada kata atau di sini ya. U ini atau ya. Gabungan atau. Jadi kita lihat negasi dari Q itu berarti tiang dermaga tidak tenggelam ya. Terus negasi dari P, laut tidak pasang. Kita lihat, jika tiang dermaga tidak tenggelam, maka laut tidak pasang. Ini yang paling tepat, yang E. Ya. Yang paling tepat, yang E. Gitu, ya. Teman-teman tinggal buat kayak gini ya. Negasi Q-nya berarti tiang dermaga tidak tenggelam. Tenggelam. Ya, gitu ya. Negasi P-nya berarti laut tidak pasang ya. Nah, gitu tinggal dibuat kayak gini terus dihubungkan dengan kata jika dan maka. Jika tiang dermaga tidak tenggelam, maka laut tidak pasang ya. Jawabannya adalah yang paling tepat yang I, sesuai dengan rumus logika matematika. Nah, coba lihat teman-teman, lihat yang D, jika laut tidak pasang maka tiang dermaga tidak tenggelam. Nah, ini walaupun mirip, ini bukan yang ini kesimpulannya gitu ya. Walaupun mirip, ini bukan yang ini kesimpulannya. Jadi teman-teman jangan samakan P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P maka negasi Q gitu ya. Ekuivalennya itu dibalik gitu, negasi Q dikurang maka negasi P gitu ya, dibalik. Harus seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai menulis mengira P maka Q itu sama dengan negasi P maka negasi Q. Nah, ini salah ya teman-teman. Salah ini ya. Kalau ditambah negasi kedua-duanya salah gitu. Ya. Yang paling benar itu dikasih negasi tapi dibalik. Ini sesuai dengan logika matematika bagi teman-teman yang mau mencari itunya materi logika matematika di SMA. Negasi Q maka negasi P. Jadi jawabannya adalah yang E. 10 E ya, benar ya. Semoga teman-teman terbantu dengan video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share ke teman-teman yang lainnya. Semakin banyak berbuat baik,
teman-teman pasti banyak kebaikan yang kembali kepada diri teman-teman sendiri ya. Semoga teman-teman diterima pada tes CPNS tahun ini. Terus belajar, berdoa, dan jaga kesehatan. Ya. Jangan lupa disimak video-video sebelumnya, dan sampai ketemu lagi di pembahasan video TIU selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.